Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kelas 7 yang Bunda ini banggakan, kita ketemu lagi di sini dalam pembelajaran prakarya kelas 7. Memasuki materi bab yang ketiga yaitu budidaya tanaman sayuran. Gimana kabar anak-anakku semua? Sehat? Alhamdulillah. Mari kita mulai anak-anak. Silahkan dilihat tampilan berikut ini. Ya, bab yang ketiga yaitu budidaya tanaman sayuran akan kita bahas di sini. Sebelumnya, mari kita lihat refleksinya anak-anak. Tanaman sayuran itu dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Hal tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita syukuri. Dengan istilah di Indonesia itu kan terkenal dengan Gemah Ripah Loh Jinawi. Artinya adalah hampir segala sesuatu yang ditanam di tanah Indonesia itu pasti akan tumbuh subur dan sehat. Anak-anak, kita mulai dengan pengertian. Apa itu sayuran? Sayuran itu adalah tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif. Artinya, pembudidayaannya itu dibutuhkan perilaku, tata cara, pengolahan tanah, dan seterusnya itu harus dilakukan secara intensif. Diperlukan pemupukan yang tepat, kemudian pemilihan bibit yang bagus supaya menghasilkan tanaman yang baik. Ya. Kemudian jenis-jenis tanaman sayuran. Ya, jenis-jenis tanaman sayuran itu dibagi menjadi dua. Pada daerah dataran tinggi dan pada daerah dataran rendah. Pada tampilan ini, mari kita lihat di sini pada daerah dataran tinggi jenis tanaman sayuran itu dibudidayakan. Contohnya yaitu kentang, wortel, dan brokoli. Kemudian pada daerah dataran rendah itu tanamannya adalah bawang merah, kemudian mentimun, dan sawi hijau. Bagaimana dengan kondisi wilayah kalian ya? Bagi anak-anak yang hidup di Wates ya, yang berada di TKB Wates itu kan termasuk pada daerah dataran tinggi. Maka di daerah kalian itu kebanyakan sayuran yang dibudidayakan itu adalah kentang, wortel maupun brokoli. Kemudian kalau anak-anak yang berada di TKB Pondok itu kan kebanyakan berada di dataran rendah atau di sekitaran SMP kita ya. Itu adalah sayurannya itu lebih ke bawang merah, mentimun, dan sawi hijau. Jadi nanti kalian bisa membedakan sayuran yang bisa tumbuh sehat dan subur itu pada jenis dataran apa, apakah daerah dengan dataran tinggi maupun daerah dengan dataran rendah. Oke, lanjut. Berikut Bunda ini akan menampilkan contoh beserta gambarnya ya, contoh berbagai tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Jadi sayuran itu bisa dimanfaatkan mulai dari daunnya, kemudian batangnya, bahkan akarnya itu bisa kita manfaatkan. Ya, kita lihat contoh yang pertama. Ini adalah tanaman sayuran pakcoy. Ya, pakcoy itu diambil dari daunnya. Jadi daunnya ini bisa dimanfaatkan untuk sayuran. Kemudian sampingnya ini adalah contoh seledri. Seledri itu yang diambil adalah tangkai daunnya. Oke. Kemudian contoh lagi yang lain ini adalah bawang merah. Ya, bawang merah ini adalah sayuran yang diambil dari umbi lapis. Ya, kemudian ada lagi bawahnya ini yang diambil bijinya, itu contohnya adalah kacang merah. Kemudian ada lagi namanya tomat. Tomat ini yang diambil adalah buahnya. Nah, dia juga termasuk dalam tanaman sayuran.
Ya, tanaman sayuran yang diambil buahnya ini adalah tomat. Kemudian yang diambil batangnya ini adalah asparagus, anak-anak. Mungkin kalian belum begitu familiar dengan namanya asparagus. Ya, asparagus ini adalah jenis tanaman sayuran yang bisa dimanfaatkan untuk kita konsumsi, ya. Itu adalah batangnya. Dia berfungsi sebagai istilahnya penyedap makanan. Jadi membuat makanan itu jauh lebih sedap. Nah, ini contoh yang diambil batangnya adalah asparagus. Jadi bisa dipahami anak-anak ya. Jadi tanaman sayuran itu tidak hanya sawi, kangkung, bayam, atau mungkin yang kalian familiar itu adalah yang diambil daunnya ya. Jadi tidak. Contohnya misalkan ini tomat. Tomat itu apa nggak masuk ke dalam buah, Bu? Nah, ternyata tidak. Tomat itu masuk dalam tanaman sayuran yang tergolong dimanfaatkan buahnya. Begitu ya. Nah, ini. Kemudian anak-anak coba perhatikan lembar kerja siswa. Seperti biasanya, silahkan nanti kalian tulis di buku tulisnya masing-masing. Tabelnya ini ya. Pengelompokan tanaman sayuran. Nah, coba kalian amati yang ada di sekitar rumah kalian. Kalian buat tabelnya seperti ini, nomor 1 hingga nomor 8. Bagian tanaman yang dimanfaatkan, daunnya. Nah, coba kamu kasih contoh tanaman sayuran yang bisa dimanfaatkan pada bagian daun. Seperti tadi sudah dicontohkan, itu adalah pakcoy. Kemudian ada lagi mungkin Bunda dikasih tahu kangkung dan lain-lain. Silahkan kalian tuliskan di sini. Contoh tanaman sayuran yang bisa dimanfaatkan daunnya. Kemudian yang kedua, yang dimanfaatkan tangkainya. Contohnya apa aja? Kemudian yang dimanfaatkan batangnya, umbi, akar, bunga, kemudian buah, dan bijinya. Kalian kerjakan dengan baik ya latihan atau lembar kerja ini. Ya, pengumpulannya anak-anak selalu Bunda ditunggu. Untuk siswa Wates, kirimkan jawaban kalian via foto ya. Kalian foto jawabannya, kirimkan ke WA Bunda ini dengan nomor sekian. Kemudian untuk siswa pondok silahkan dikerjakan di kertas. Kemudian kalian kumpulkan ke ustadznya. Nanti di akhir bulan akan Bunda diambil di pondok. Oke, mungkin itu yang bisa Bunda Neni sampaikan pertemuan kali ini. Selamat belajar anak-anak, tetap kondisi kesehatan, semoga kalian tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.